Tapi ada yang jumlah yang barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari hukum termodinamika. Pada sebelumnya kalian sudah mempelajari suhu dan kalor, lanjut ke bab teori kinetik gas. Itu adalah menjadi dasar untuk mempelajari hukum termodinamika ini. Nah, tujuan mempelajari hukum termodinamika ini yang ke-1 adalah dapat menganalisis pengukuran suhu badan dengan termometer yang disebut dengan hukum ke-0 melalui pengamatan. Lalu tujuan yang kedua menganalisis gerakan piston pada motor bakar atau mesin motor dan disebut dengan hukum 1 termodinamika. Dan menganalisis juga entropi melalui pengamatan. Tujuan yang ketiga menjelaskan hasil pengamatan terkait hukum ke-0 tersebut. Hukum ke-1 dan ke-2 termodinamika. Yang keempat, merancang pemecahan masalah tentang siklus mesin kalor, siklus Carnot, sampai dengan teori Clausius-Clapeyron dan entropi. Yang kelima, menganalisis hubungan tekanan, volume, dan suhu dari mesin kalor dan siklus Carnot dalam diagram P atau dalam diagram terhadap tekanan terhadap volume. Yang keenam, tujuan yang keenam adalah anak-anak dapat mempresentasikan hasil penyelesaian masalah tentang siklus mesin kalor. Yang selanjutnya, tujuan yang selanjutnya adalah mempresentasikan hasil penyelesaian masalah tentang siklus Carnot sampai dengan teori Clausius-Clapeyron. Yang terakhir, mempresentasikan hasil penyelesaian masalah tentang grafik PP dari siklus mesin kalor dan mesin Carnot. Itu tujuannya. Yang selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika itu sendiri. Yang selanjutnya diharapkan siswa dapat membuat karya atau model penerapan hukum 1 dan 2 termodinamika berikut presentasi makna fisisnya. Kata konsepnya untuk termodinamika ini yang harus kalian kalian catat gitu ya, pengertiannya, prinsip kerjanya, lalu konsep-konsepnya, persamaan-persamaannya, dan prinsip kerja ya. Pada kehidupan sehari-hari gitu ya, yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, di mana termos yang artinya panas, lalu dinamik artinya perubahan. Maka termodinamika itu adalah salah satu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat yang mendukungnya.
Yang selanjutnya, termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan. Proses termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri itu adalah peristiwa termodinamika yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip termodinamika. Prinsip termodinamika sebenarnya merupakan hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang bisa membantu manusia dalam kegiatannya. Ini gambar yang di sebelah. Termodinamika, mekanika, panas, lalu perhitungannya adalah kalkulus diferensial, lalu pada penerapannya pada bidang metalurgi, kimia, mesin, reaktor nuklir, geologi fisika, geologi dan geofisika, biologi, kelautan, meteorologi, itu ya dalam penerapan ilmunya. Lalu aplikasi termodinamika yang begitu luas dimungkinkan karena adanya perkembangan ilmu termodinamika sejak abad 17. Dengan pengembangan ilmu termodinamika dimulai dengan pendekatan makroskopik, yaitu perilaku umum partikel zat yang menjadi media pembawa energi. Ya, tadi sudah dijelaskan pada skema di sebelah, ya, akibat termodinamika atau pemanfaatan termodinamika itu ilmunya yaitu mekanika, panas, dan kalkulus diferensial untuk hitungannya. Lalu penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah pada bidang metalurgi, kimia, mesin, reaktor nuklir, geologi atau geofisika, biologi, kelautan, dan meteorologi. Yang selanjutnya, sistem-sistem termodinamika. Sistem terbuka, sistem yang menyebabkan terjadinya pertukaran energi atau panas dan kerja, benda atau materi dengan lingkungannya. Sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya suatu aliran massa ke dalam atau keluar sistem seperti pada kompresor, turbin, nozzle, dan motor bakar. Sistem mesin motor bakar yaitu ruang di dalam silinder mesin, di mana campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar sistem. Itu di sebelah itunya sistemnya, sistem terbuka itu seperti itu ya. Q-nya atau kalornya dilihat panah ke atas ya, masuk berarti ya, lalu masanya itu massa gasnya berarti ya, keluar masuk seperti itu pada tabung yang sebelah ya. Pada sistem terbuka ini baik massa maupun energi bisa melintasi batas sistem yang sifatnya permeabel. Dengan demikian pada sistem ini volume dari sistem tidak berubah, sehingga disebut juga dengan kontrol volume. Ya, jadi untuk sistem termodinamika yang volumenya tetap, nah ini ya, yang volumenya tetap, yang disebut dengan kontrol volume, itu tidak terjadi perubahan
volume berarti, atau di sini sifatnya juga permeable, gitu ya. Nih, ini ada perjanjian yang kita gunakan untuk menganalisis sistem itu atau sistem ini. Untuk panas yang lambangnya Q itu ya, yang digambar bersifat positif jika diberikan kepada sistem dan bernilai negatif jika keluar dari sistem itu, gitu ya. Nah, yang B, perjanjian yang B, untuk usaha bernilai positif jika keluar dari sistem dan bernilai negatif jika diberikan atau masuk ke dalam sistem, gitu ya. Itu untuk perjanjian kalor dan usahanya ya. Nanti diterapkan dalam hitungannya perjanjian tersebut. Yang selanjutnya, sistem-sistem termodinamika tadi ada sistem terbuka, sekarang sistem tertutup. Untuk sistem tertutup, tuh gambarnya tabungnya tertutup ya. Sistem tertutup merupakan sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi ya, atau energinya kan tadi udah dikatakan ya, panas dan kerja. Tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan karena kan tertutup gitu ya. Kalau tertutup berarti pertukarannya hanya ada di dalam tabung. Jadi tidak ada di luar lingkungannya. Sistem tertutup terdiri atas suatu jumlah massa yang tertentu. Di mana massa ini tidak bisa melintasi lapis batas sistem ya. Itu karena tertutup itu. Tetapi energi baik di dalam bentuk panas maupun usaha bisa melintasi lapis batas sistem tersebut. Jadi untuk energi maupun usaha mah bisa ya melewati lapisan batas tersebut. Ya itu. Dalam sistem tertutup, walaupun massa tidak bisa berubah selama proses berlangsung, tetapi volume bisa saja berubah, bisa disebabkan adanya lapis batas yang bisa bergerak ya, pada salah satu bagian dari lapis batas sistem tersebut. Jadi kayak piston ya, jadi bisa bergerak, tertutup tapi bisa bergerak. Contoh sistem tertutup yaitu suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Itu contohnya ya dalam balon. Sebagaimana gambar sistem tertutup di bawah ini, jika panas diberikan ke dalam sistem, maka akan terjadi pengembangan pada zat yang berada di dalam sistem. Pengembangan ini akan mengakibatkan piston akan terdorong ke atas. Ya, karena sistem ini tidak mengizinkan adanya keluar masuk massa dalam sistem, maka sistem ini disebut dengan kontrol mass. Ya, jadi tidak akan terjadi keluar masuk massa. Ya. Suatu sistem bisa mengalami pertukaran panas atau kerja atau keduanya biasanya dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya. Pembatas adiabatik tidak memperbolehkan pertukaran panas. Lalu pembatas Regrin tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Dikenal juga istilah dinding. Ada dua jenis dinding, yaitu dinding adiabatik dan dinding diatermik. Dinding adiabatik yaitu dinding yang menyebabkan kedua zat mencapai suhu yang sama dalam waktu yang lama atau lambat. Untuk dinding adiabatik sempurna tidak memungkinkan terjadinya suatu pertukaran kalor antara dua zat. Sedangkan dinding diatermik yaitu dinding yang memungkinkan kedua zat mencapai suhu yang sama dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kalian bisa ya membedakan apa itu dinding adiabatik, apa itu dinding diatermik. Ya, itu.
Sekarang sistem termodinamika yang ketiga, yaitu sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang menyebabkan tidak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dalam lingkungannya. Contohnya, air yang disimpan dalam termos dan tabung gas yang terisolasi. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada yang terjadi sedikit pencampuran, walaupun hanya penerimaan sedikit. Penarikan gravitasi. Ya, jadi ada pengaruh gravitasi juga. Dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Yang selanjutnya, karakteristik yang menentukan sifat dari sistem disebut dengan properti atau koordinat sistem, atau juga variabel keadaan sistem. Seperti variabel tersebut adalah tekanan, temperatur, volume, massa, viskositas, konduksi panas, dan lain-lain. Selain itu, ada juga koordinat sistem yang didefinisikan dari koordinat sistem yang lainnya seperti berat jenis, volume spesifik, panas jenis, dan lain-lain. Itu adalah karakteristik yang menentukan sifat dari sebuah sistem, ya, pada sistem terisolasi. Suatu sistem bisa berada pada suatu kondisi yang tidak berubah jika masing-masing jenis koordinat sistem tersebut bisa diukur pada semua bagiannya dan tidak berbeda nilainya. Kondisi tersebut disebut sebagai keadaan tertentu dari sistem tersebut, di mana sistem memiliki nilai koordinat yang tetap. Jika koordinatnya berubah, maka keadaan sistem tersebut disebut mengalami perubahan keadaan. Sebuah sistem yang tidak mengalami perubahan keadaan disebut sistem dalam keadaan seimbang, ya. Contohnya yang pernah kalian pelajari di asas Black, ya, itu sistemnya harus seimbang gitu, ya. Nah, sekarang kita sampai, kalau tadi teorinya gitu, ya. Nah, sekarang kita sampai ke hukum satu termodinamikanya, atau kekalan energi dalam sistem. Bunyi hukum termodinamikanya yaitu untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam, di mana besar perubahan energi dalamnya yaitu U sama dengan Q min W, atau kalor yang diberikan dikurangi dengan usaha, gitu ya. Di mana U menunjukkan sifat dari sebuah sistem, sedangkan W dan Q tidak. W dan Q bukan fungsi variabel keadaan, tetapi termasuk dalam proses termodinamika yang bisa berubah keadaan. U merupakan fungsi variabel keadaan, yaitu tekanan, volume, suhu, dan jumlah partikel gasnya. Lalu sekarang kerja yang sudah dibahas tadi sebelumnya, usaha itu atau kerja itu akan bertanda positif bila sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, dan akan bernilai negatif jika menerima usaha dari lingkungan. Sedangkan Q atau kalor akan bertanda positif jika sistem menerima kalor dari lingkungan, dan akan bernilai negatif jika melepas kalor pada lingkungan. Perubahan energi dari sebuah sistem hanya tergantung dari transfer panas ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan oleh sistem.
dan tidak bergantung pada proses yang terjadi. Pada hukum ini tidak ada petunjuk adanya arah perubahan dan batasan-batasan lain. Rumus hukum termodinamika secara matematis adalah Q sama dengan delta U plus V. Atau kalau yang diberikan sama dengan energi dalam ditambah dengan kerja. Ya itu. Atau ditambah dengan usaha. Dengan ketentuan tadi yang sebelumnya udah dibahas, Q bernilai positif jika sistem menerima kalor. Q bernilai negatif jika sistem lepas kalor. Sedangkan W akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha. W akan bernilai negatif jika sistem dikenai usaha. Lalu U akan positif terjadi jika terjadi penambahan energi dalam. Sedangkan U akan bernilai negatif jika terjadi penurunan energi dalam. Maka seperti tadi delta U adalah Q min W. Nah, sekarang proses-prosesnya. Proses-proses yang terjadi atau yang terdapat pada hukum termodinamika tersebut adalah proses isobarik yang pernah dipelajari di teori kinetik gas juga ya ini ya. Isobarik itu yaitu proses pada tekanan tetap. Isobarik, isotermis adalah proses yang terjadi pada suhu tetap. Nah, proses yang terjadi pada suhu tetap, energi dalamnya sama dengan 0, ya, isotermik itu. Yang selanjutnya isokorik, volume tetap artinya, atau isopolume. Ya. Ini pada isopolume usahanya yang 0, ya. Tadi udah dibahas pada peristiwa proses terjadi pada ruang tertutup gitu ya. Pada ruang terbuka itu bisa dibandingkan gitu ya. Yang selanjutnya proses adiabatik. Pada proses adiabatik tidak terjadi pertukaran kalor. Jadi pada proses adiabatik Q-nya yang 0, maka rumus hukum satu termodinamika yang tadi yang besarnya delta U plus sama dengan Q dikurang W itu. Nah, misalkan nih contohnya pada isotermis kan energi dalamnya sama dengan 0, maka artinya Q sama dengan W gitu kan ya. Ini pada isokoris usahanya yang 0 atau W-nya yang 0, maka Q sama dengan delta U gitu ya. Atau kalor yang diberikan sama dengan energi dalamnya itu. Sedangkan pada proses adiabatik ini yang 0-nya itu adalah Q-nya atau kalornya gitu ya. Maka delta U itu bisa sama dengan min usahanya. Ya, itu. Yang selanjutnya persamaan keadaan gas. Pernah ini juga dibahas pada teori kinetik gas. Hukum Gay-Lussac yang pertama. Hukum Gay-Lussac itu tekanan tetap. Maka Pi per T sama dengan konstan. Atau volume per suhu itu sama dengan konstan. Sehingga rumusnya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang selanjutnya hukum Charles. Pada volume tetap. Berarti tekanan per tekanan per suhu sama dengan konstan, atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2, atau tekanan dibagi suhu awal sama dengan tekanan kedua dibagi suhu ya akhir gitu ya. Yang selanjutnya hukum Boyle di sini di hukum termodinamika yang
tiga itu peristiwanya atau hukum yang berlakunya gitu. Hukum Boyle itu pada suhu tetap sehingga VV sama dengan konstan atau rumusnya menjadi tekanan kali volume pada keadaan awal sama dengan tekanan kali volume pada keadaan akhir. PVT berubah itu merupakan non adiabatis ya. Itu rumusnya P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 dibagi T2 ya. Yang selanjutnya yang keadaan adiabatis di sini ya, persamaan keadaan adiabatis. Persamaan keadaan adiabatis di sini karena kalori yang diberikannya sama dengan 0, maka tekanan kali volume di keadaan awal itu sama dengan tekanan kali volume di keadaan akhir ya. Itu hanya dikalikan tetapan Laplace. Di sini ada tetapan Laplace karena tetapan Laplace itu ini hubungannya dengan massa jenis gas ya. Jadi massa jenis gas itu nanti akan dipengaruhi oleh perubahan tekanan maupun perubahan volume gitu ya. Yang selanjutnya suhu dikalikan dengan volume pada keadaan awal dipangkat ini tetapan Laplace dikurang 1 sama dengan suhu akhir dikali volume akhir pangkat tetapan Laplace kurang 1, yaitu tetapan Laplace-nya merupakan perbandingan antara kalor jenis gas pada tekanan tetap dan pada volume tetap. Yang selanjutnya usaha. Ini udah mulai ke rumus-rumusnya ya. Usaha itu, rumus usaha adalah tekanan kali volume. Itu untuk proses isobarik. Untuk isokorik, usahanya 0. Untuk isotermis, usahanya itu sama dengan jumlah mol gas kali tetapan gas umum, yaitu R, kali suhu, ln ya, logaritma natural dikalikan logaritma natural maaf ya, kali pada perbandingan volume akhir dengan volume awal itu pada proses isotermis. Jadi kalau dalam rumus kalian atau dalam soal menemukan proses isotermis, maka rumus yang berlakunya itu ya, jumlah mol gas dikalikan tetapan gas umum dikalikan suhunya, lalu ln dari perbandingan volume. Ya, itu. Sedangkan pada proses adiabatis, rumus usahanya adalah 3/2 nRT atau 3/2 kali ya rumus gas idealnya nRT itu ya. Ini yang 3/2 itu adalah untuk gas monoatomik. Sedangkan untuk gas diatomik berapa coba pada teori kinetik gas itu dulu? 5/2 ya. Untuk diatomik itu 5/2 nRT itu dengan keterangan P suhu dalam Kelvin atau Celsius, P adalah tekanan dalam satuan Pascal atau atmosfer juga ya bisa. Lalu volume adalah V adalah volume dalam satuan meter kubik atau sentimeter kubik. N adalah jumlah mol dengan ketentuan 1 liter sama dengan 10⁻³ meter kubik. Lalu 1 atmosfer sama dengan 10⁵ Pascal. Nah, sekarang mesin Carnot. Pada mesin Carnot ini ada yang dinamakan dengan efisiensi mesin. Jadi istilahnya tidak semua mesin itu
energinya itu dimanfaatkan untuk kerja, tapi ada yang terbuang, misalkan menjadi kalor atau menjadi panas, sehingga rumusnya untuk efisiensi mesin Carnot ini adalah 1 dikali suhu rendah dibagi suhu tinggi kali 100%. Ya. Lalu kalau misalkan rumusnya itu adalah usaha dengan kalori yang diberikan, maka efisiensi mesin Carnotnya adalah usaha dibagi kalori yang diberikan kali 100%, di mana rumus usahanya adalah kalori yang diberikan dikurangi kalori yang dibuang, ya, atau yang terbuang gitu. Kalori yang keluar dari mesin tersebut. Itu hukum 1. Hukum kedua termodinamika, arah reaksi sistem dan batasannya. Ya. Hukum kedua ini membatasi perubahan energi yang bisa terjadi dan yang tidak terjadi. Pembatasan ini dinyatakan dengan berbagai cara, yaitu hukum 2 termodinamika. Dalam menyatakan aliran kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalami secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor, yaitu tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Itu ya yang harus dicamkan. Tidak mungkin gitu ya sebuah reservoir itu akan tidak mungkin merubah seluruhnya menjadi usaha luar. Pasti itu ada yang terbuang. Salah satunya adalah menjadi panas. Sehingga di situ muncul efisiensi mesin gitu ya. Yang selanjutnya, hukum termodinamika 2 dalam pernyataan entropi atau besaran termodinamika yang menyertai suatu perubahan setiap keadaan dari awal sampai akhir sistem dan menyatakan ketidakteraturan suatu sistem. Total entropi semata tidak berubah ketika proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel terjadi. Jadi tidak berubah ya pada saat terjadi proses reversibel, sedangkan akan bertambah ketika terjadi proses irreversibel. Yang selanjutnya, hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol yang disebut dengan temperatur absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol juga. Ya, itu. Yang selanjutnya, ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Termodinamika ini salah satunya adalah pada termos yang sehari-hari sering kita gunakan pada alat rumah tangga ini. Terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan bagian luar. Maka dari itu, pada saat termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, ini lihat gambarnya, penutup termos, lalu di dalamnya ada botol kaca, lalu ada ruang vakum atau ruang hampa udara.
Dan selanjutnya ada lapisan perak itu ya. Itu bagian-bagian termos. Yang selanjutnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yaitu pada mesin kendaraan bermotor. Pada kehidupan sehari-hari di antara kalian itu banyaklah yang menggunakan kendaraan bermotor, tapi kadang-kadang tidak gitu. Ini hukum apa ya, atau peristiwa apa ya, atau peristiwa fisika apa gitu yang sedang dimanfaatkan dalam kendaraan ini. Pada mesin kendaraan bermotor terdapat aplikasi termodinamika dengan sistem terbuka. Jadi kalian bisa membedakan aplikasi pada termos tadi ya, sistemnya kan terisolasi berarti. Nah, sekarang pada kendaraan bermotor sistemnya terbuka ya, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder dan gas buang keluar dari sistem melalui knalpot gitu ya. Itu peristiwanya. Ini kurang jelas gambarnya. Yang selanjutnya pada sistem refrigerator atau freezer ya, atau apa, lemari es kalian. Ini juga di rumah-rumah, hampir semua rumah memiliki lemari es ya. Ini lemari es adalah suatu unit mesin pendingin yang dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Lemari es memanfaatkan sifat termodinamika ini. Ya. Bahan pendingin yang digunakan sudah menguap pada suhu min 200 derajat Celcius. Ya. Panas yang diperlukan untuk penguapan ini diambil dari ruang pendingin. Karena itu suhu di dalam ruangan ini akan turun. Ya. Penguapan berlangsung dalam evaporator yang ditempatkan dalam ruang pendingin karena sirkulasi udara. Ruang pendingin ini akan menjadi dingin seluruhnya. Lemari es merupakan kebalikan mesin kalor dan beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat gitu. Dengan melakukan kerja, kalor diambil dari daerah temperatur rendah. Ya. Katakanlah di dalam lemari es yang temperatur rendah. Dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur tinggi. Itu berarti dikeluarkan pada lingkungan atau pada ruangan ya. Makanya kadang-kadang kita kalau mendekati lemari es kadang-kadang terasa panas. Nah, itu adalah karena kalor yang dipindahkan dari lingkungan dalam lemari es keluar ya. Yang selanjutnya pendingin ruangan atau AC atau air conditioner alias pengkondisian udara merupakan seperangkat alat yang mampu mengkondisikan ruang yang kita inginkan, terutama mengkondisikan ruang menjadi lebih rendah suhunya dibanding dengan suhu lingkungan sekitarnya. Ya, bagian-bagiannya adalah filter sebagai penyaring, digunakan untuk menghilangkan polutan dari udara. AC yang digunakan dalam sebuah gedung biasanya menggunakan AC sentral. Selain itu, jenis AC lainnya yang umum adalah AC ruangan yang terpasang di sebuah jendela. Kunci utama dari AC adalah refrigeran, yang umumnya adalah fluorokarbon, ya, yang mengalir dalam sistem menjadi cair dan melepaskan panas saat dipompa, dan menjadi gas dan menyerap panas ketika tekanan dikurangi. Mekanisme perubahannya menjadi cairan lalu gas dengan memberi
atau mengurangi tekanan terbagi menjadi 2 area. Sebuah penyaring udara, kipas, dan cooling coil atau kumparan pendingin yang ada pada sistem ruangan dan sebuah kompresor atau pompa. Kumparan penukar panas dan kipas pada jendela luar. Ya. Itu Pak, semuanya juga tahu ya berarti untuk AC. Hanya prosesnya itu apa gitu. Nah ini di sini udah dijelaskan ya. Udara panas dari ruangan melewati filter menuju cooling coil yang berisi cairan refrigeran yang dingin sehingga udara menjadi dingin, lalu melalui tralis atau kisi-kisi kembali ke dalam ruangan. Pompa kompresor gas refrigeran dari cooling coil lalu dipanaskan dengan cara pengompresan dan pada condenser coil melepaskan panas dan menjadi cairan yang tersirkulasi kembali ke cooling coil sebagai termostat mengontrol motor kompresor untuk mengatur suhu ruangan. Ya, sudah selesai. Ya, sekian saja. Nanti minggu depan kita lanjutkan ke contoh-contoh soal dalam bentuk hitungan. Hari ini kita pelajari dulu tentang teorinya ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.